Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Kelanjutannya minggu lalu, tema ontologi. Kemarin sudah pengantarnya, sekarang kita masuk ke salah satu modus berpikirnya. Mulai dari yang paling terkenal, yang istilahnya sering kita pakai. Saya tidak tahu materialisme ini nanti bisa berapa sesi. Yang jelas tak usahain 2 lah, gak banyak-banyak biar kamu gak bosan. Kalau terlalu banyak materialisme nanti jangan-jangan kamu jadi cowok matre. Ya, jadi sedikit lah materialismenya 2, atau kalau terpaksa nanti 3. Jadi hari ini saya ngomong materialisme umum aja, secara general apa itu materialisme, biar kita paham, tidak salah pakai istilahnya. Minggu depan mungkin saya masuk ke salah satu teori materialisme yang paling terkenal dari dunia filsafat, yaitu materialisme historis, dari seorang tokoh yang pasti kamu semua kenal, yaitu Karl Marx. Minggu depan aja, karena kalau tak campur kamu harus tak antarkan dulu ke dunia materialisme. Malam ini baru minggu depan kita kenalan sama Karl Marx. Kayak gimana sih materialisme historisnya Karl Marx yang menghebohkan itu, yang diterjemahkan oleh beberapa politikus dan melahirkan komunisme yang sangat dibenci di Indonesia. Nanti kita lihat, cuma minggu depan. Hari ini saya antarkan dulu ke materialismenya. Oke, bismillah. Kita buka kitab materialisme. Namanya ngajikan kita, jadi sudah banyak kitab kita ya. Mulai kitab epistemologi, hermeneutik, ini kitab ontologi bab materialisme. Halaman pertama. Terminologinya dulu. Banyak konotasi istilah materi. Kalau pengertian biasa sehari-hari, dalam hidup sehari-hari kita, biasanya materi itu ya, kamu ngomongnya harta, kekayaan. Dan materialisme biasanya orang menyebutnya orang yang menghargai materi, menghargai harta melebihi hal yang lain. Kalau bahasa Jawanya apa? Kedunyan. Nah, kedunyan itu kan yang sangat terikat sama dunianya. Maksudnya kedunian itu kan bukan dunia alam semesta ini, jadi maksudnya sangat terikat oleh hartanya. Jadi hidup mati demi harta. Nah, itu pengertian sehari-hari. Dan kalau ada, tadi saya bilang cowok materi apa cewek materi, itu kan dalam pengertian biasa ini. Jadi bukan dalam pengertian filosofis. Kalau ada orang ngomong, kamu cowok materi, kamu nggak perlu tanya ini materialisme historis atau materialisme nggak usah diperjelas itu maksudnya ya, maksudnya kamu kok perlindungan banget sih sama itu. Nah, itu jadi pengertian biasa aja. Jadi senang sama duit, senang sama harta, senang sama kekayaan, itu materialisme dalam pengertian sehari-hari. Ini yang dihindari betul oleh orang-orang yang senang spiritualitas, yang suka moralitas. Pokoknya harta nomor sekian lah. Uang itu bagi saya nomor 4. Yang 1, 2, 3 masih belum jelas apa. Doa itu materi namanya. Jadi uang tidak nomor 1 tapi utama. Kan ada yang gitu. Semuanya tidak bisa dinilai dengan uang, tapi semuanya butuh uang, sama aja. Jadi banyak orang yang bulat ujung-ujungnya duit. Nah, UUD itu ideologi materialistik. Oke. Jadi pengertian biasa. Dan itu setiap hari kita ketemu dengan itu.
Yang kedua, materialisme adalah dari sisi ilmu pengetahuan. Orang biasanya menyebut materi, materialistik, materialisme dalam ilmu itu biasanya untuk merujuk pada ilmu-ilmu eksakta. Jadi ilmu yang bekerjanya atas dasar materi, ilmu yang dirumuskan, dikonsepkan, diteoritisasi, basisnya adalah materi, dan itu ilmu eksakta. IPA, matematika, biologi, fisika. Jadi dasarnya itu materi. Materi itu level realitas yang paling rendah. Kalau kalian belajar hierarki ilmu-ilmu, itu banyak filosof yang bilang bahwa level ilmu paling rendah itu ilmu-ilmu eksakta. Karena ilmunya ilmu nek basa Jawa ini ilmu katon. Jadi bisa diukur, bisa dibahas, kamu tinggal menjelaskan, nggak perlu dipikir jadi betul, sudah kelihatan. Hitung-hitungannya jelas. Meskipun hari ini justru ilmu eksakta itu levelnya paling tinggi kan. Ketika anak paling pintar itu masuknya harus IPA. Kalau masuk usuluddin itu biasanya buang-buangan terakhir-terakhir. Kalau sudah nggak laku di eksakta. Jadi ilmu pengetahuan itu justru yang lebih rendah, itu ilmu karena dasarnya materi. Barangnya kelihatan terukur. Sebenarnya lebih jelimet yang melampaui materi yang kemarin kita sebut metafisika. Tapi bukan berarti tidak penting. Tapi ini level paling dasar dari ilmuwan, yaitu ilmu eksakta. Alatnya jelas logika. Nah, melampaui semua itu, melampaui pengertian sehari-hari, melampaui ilmu pengetahuan, ada sistem filsafat namanya materialisme. Melampaui itu bukan berarti terus tidak biasa dan tidak ilmiah, bukan berarti tidak ada hubungannya dengan sehari dan tidak ada hubungannya dengan ilmu, tapi merangkum semua itu. Dia masuk lebih dalam lagi dan menganggap sebagai materilah dasar kenyataan segalanya. Tidak ada orang bisa mikir, tidak ada orang bisa eksis, tidak ada orang bisa hidup tanpa bersandar pada yang namanya materi. Keberadaan kita di dunia, bahkan keberadaan dunia ini, itu dasarnya materi. Itu nanti materialisme. Tapi secara terminologis itu, nanti yang filsafat ini panjang, kita bahas satu sesi malam ini. Yang biasa nggak perlu saya bahas, ya ilmu pengetahuan, ya cuma kamu perlu ngerti itu aja, yang nanti didalami oleh teman-teman dari sains dan teknologi. Materi itu apa sih? Mendefinisikannya kayak kemarin. Biasanya orang melawankan materi itu sama metal, biasanya sama form, substansi itu biasanya hubungannya sama materi. Yang jelas ciri sesuatu disebut materi itu paling tidak 3. Yang pertama, mempunyai keluasan. Yang kedua, punya ruang dan waktu. Yang ketiga, bisa diakses oleh indera, panca indera. Dan untuk bisa diakses biasanya harus dia punya bentuk dan punya rupa. Di luar itu berarti dia bukan materi. Kalau tidak punya keluasan, keluasan itu maksudnya dia punya manifestasi secara fisik, dia punya tidak cuma ide. Itu biasanya orang menyebutnya keluasan. Nanti mungkin ketika kita masuk ke dualismenya model Descartes, ada istilah-istilah yang pakai istilah keluasan. Keluasan itu berarti kepanjangan dari ide. Tidak cuma berhenti di pikiran, dia meluas sampai ke realitas. Itu materi. Jadi kalau cuma masih ide, itu belum materi, belum nyata. Dan yang tidak nyata bagi materialisme tidak hakiki, tidak eksis, berarti dia tidak benar, tidak ada gunanya dibahas. Maka dia harus meluas dulu, baru hakiki. Kalau cuma ide, nggak ada gunanya. Saya ingin jadi orang yang pinter, cuma ide, suruh belajar nggak mau, kuliah males, kaitannya nongkrong gitaran, nonton bal-balan setiap hari. Ya ide, tidak ada keluasannya berarti, tidak meluas. Berarti apa? Tidak wujud. Ketika itu tidak wujud, nggak perlu dibahas, dia tidak eksis. Tapi kan esensinya saya pinter, nggak peduli, nggak ada esensi. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Dia harus meluas. Kalau ada wujudnya, baru bisa kamu simpulkan manusia itu hakikatnya jahat. Entahlah hakikatnya jahat apa hakikatnya baik bagi materi. Yang penting perwujudannya jahat nggak? Atau perwujudannya baik nggak? Kalau perwujudannya baik, berarti esensinya dia baik. Kalau perwujudannya jahat, berarti esensinya dia jahat. Itu keluasan namanya.
Yang kedua, ada ruang, ada waktu. Itu nggak perlu dijelaskan. Berarti masuk ke dimensi hidup kita. Dimensi kita ini kan dimensi ruang dan waktu. Tidak bisa dibayangkan dunia tanpa ruang, dan tidak bisa dibayangkan dunia tanpa waktu. Nanti filosof abad tengah sibuk membahas ini. Termasuk ketika membahas penciptaan itu kan repot menentukan koordinatnya ruang sama waktu ini. Bagi orang yang percaya penciptaan itu dari tidak ada, itu kan berarti tidak ada alam semesta, terus tiba-tiba Allah menciptakan. Nah, ada waktu tidak ada ini kan susah. Waktu itu kan tidak ada, itu kan dari tidak ada alam terus ada alam. Ini kan berarti ada jeda waktu. Padahal yang namanya waktu itu kan iya, siklus perputaran dunia ini. Bisa nggak ada waktu sebelum ada alam semesta ini? Bayangkannya susah. Dan itu ya bikin sibuk para filosof zaman dulu. Cuma kamu nggak perlu repot di situ lah, kamu biar dipikir mereka yang iya. Ya nantilah kalau kamu sudah sakti dengan teori-teori dasar ini, kita masuk ke situ kalau ada waktu. Jadi filosof abad tengah biasanya, filosof Muslim. Kalau filosof Barat biasanya yang teolog-teolog, Thomas Aquinas, Agustinus dan kawan-kawan, itu biasanya pembahasannya kayak gitu-gitu. Nah, dia harus berbentuk dan berubah. Jadi parameter paling dasar dari materi itu bisa kamu sentuh. Kalau nggak bisa disentuh, ya paling nggak bisa dibau. Kalau nggak bisa dibau, bisa dilihat. Atau paling nggak bisa didengar. Atau paling nggak bisa dirasa. Dirasa itu maksudnya banyak indera itu dipegang pakai tangan terasa, atau dijilat pakai lidah terasa. Nah, itu berarti materi pasti. Angin itu kamu nggak bisa pegang, susah megang angin. Tapi kan kamu bisa merasakan. Dia menyentuh pipimu, angin ini berarti kan gitu. Meskipun kamu nggak bisa pegang, itu berarti materi. Ada suaranya, gelodakan, wah ini tikus mesti. Biasanya materi. Ketika ada suara itu materi pasti. Nggak mungkin suara tanpa rupa. Pasti materi. Bukan suara tanpa rupa. Nggak mungkin suara tanpa materi. Suara pasti ada materinya. Meskipun kamu nggak ngerti materinya kayak apa, ada suara, kamu nggak ngerti, yang nyampe di telinga itu kan suaranya aja, tapi sebenarnya itu kan gesekan dari benda ke benda. Jadi kalau malam-malam kamu dengar suara gelodakan di belakang rumah yang gelap, itu jangan takut, itu enggak. Paling enggak itu ada materi yang sedang bersentuhan. Jadi nggak mesti hantu. Hantunya juga memanfaatkan media materi kalau dia main-main sama suara. Jadi dia harus punya bentuk dan punya rupa. Materi. Jadi materialisme berarti apa? Ketika dia yakin bahwa hakikatnya dunia itu materi, berarti hakikatnya dunia itu hanya segala yang meruang dan waktu, punya bentuk, punya rupa. Nah itu ada suaranya, saya nggak tahu apa yang jatuh, tapi pasti materi ya. Oke, nanti coba perhatikan. Kalau saya ngomong materi di dunia hari ini, mesti materi terus sambungannya ke nilai ekonominya. Nanti besok di materialisme historis kita lihat ada dialektika yang mengarahkan ke sana. Tapi di sini dulu. Jadi materi. Berarti apa? Materialisme adalah jadi dasar dari realitas. Semua yang disebut benar itu adalah materi. Semua hal, semua fenomena itu materi atau interaksi antar materi. Substansi dasar alam semesta itu materi. Loh, kalau ada yang di luar fisik, Pak, metafisik, itu satu di antara dua. Kalau nggak kamu ngawur, ya itu sebenarnya interaksi antara materi. Dalam agama kan banyak itu kan, hal-hal yang menurut kamu metafisik kok ya. Tapi orang tidak akan bisa berpikir, tidak akan bisa mengakses, tidak akan bisa hidup kalau tidak menyambungkannya sama materi. Karena dasar kenyataan itu materi. Isi yang ada di pikiran kita itu kan dari pengalaman sehari-hari, yang itu sifatnya materialistik. Ayo, tak tanya. Misalnya yang paling abstrak dalam agama, apa ya? Hari kiamat.
besok di hari kiamat kita akan digiring ke padang mahsyar. Bayanganmu apa digiring ke padang mahsyar itu? Ya kan, kamu dikejar-kejar sampai nyampe di tempat kayak lapangan, bilang itu alun-alun besar, terus semua orang, alun-alun di mana? Dunia sudah hancur. Tapi kan kamu susah, mahsyar ya lapangan, Pak, alun-alun. Jadi kita nanti ngumpul di alun-alun bareng-bareng orang sedunia mulai zaman gitu. Susah, kamu nggak menyangkutkan materi. Besok kita amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang. Ayo saya ngomong ditimbang, yang muncul di kepalamu apa? Timbangan. Jadi kalau di komik-komik surga neraka itu kan mesti kabarin besok kamu akan dibawa ke ada timbangan besar, kamu ditaruh di bawahnya terus ditimbang. Kalau yang berat sebelah kanan, itu kan bayanganmu. Kenapa kamu? Karena kamu tidak bisa berpikir di luar materi. Kalau surga digambarkan sangat abstrak mungkin nggak menarik, harus materi. Di surga itu besok kamu butuh apa aja datang, nyari buah datang, nyari apa datang, mesti materi bayanganmu. Dan tergantung kamu besok, kalau tak tanya sekarang besok di surga minta apa, mesti yang kamu minta materi. Besok Pak, saya karena di dunia ini mau beli makanan yang enak nggak bisa, ya saya tak minta yang enak-enak. Karena di dunia ini nyari pacar susah, ya besok karena di surga. Nah, kan mesti kan bayanganmu. Apes kok saya di sini dapatnya yang gitu-gitu, saya punya yang cakep, awas lah besok di surga lah. Masa di dunia nggak bisa, besok juga nggak bisa. Kan mesti pikiranmu kan mesti di situ, materi. Nah itu makanya katanya nggak bisa. Dasarnya realitas, dasarnya bahkan dasar semua pemikiran, asas dari seluruh kenyataan itu sifatnya materi. Maka materialisme kalau pakai teori ontologi minggu lalu, dia tergolong ontologi yang monistik, hanya satu variabel. Nanti tandingannya setelah ngomong materialisme kita akan ngomong kubu ekstrim satunya, idealisme. Kayak gimana cara berpikirnya. Jadi belajar filsafat memang seperti ini. Jadi seolah-olah semuanya rasional. Ketika belajar materialisme kamu akan menganggap iya ya, benar materialisme itu. Tapi besok ketemu idealisme kamu akan juga begitu. Iya, mungkin hidup itu. Dan ya realitas memang seperti itu. Dan jangan kaget, karena hidup itu memang multidimensi. Tergantung kamu melihatnya dari sisi apa dan cara merasionalisasinya seperti apa. Makanya ledakan besar postmodern itu bukan menemukan jawaban final, tapi justru ternyata semua jawaban tentatif terhadap problem-problem yang dibahas berabad-abad, puluhan abad, bahkan ratusan abad sebelumnya. Ternyata jawaban finalnya adalah masing-masing tergantung perspektifnya sendiri-sendiri, sehingga melahirkan pluralitas. Jadi capek-capek mikir mulai zaman sebelum Masehi, ternyata kesimpulannya ya ada benarnya, ada enggaknya, tentatif. Sehingga melahirkan hari ini kan orang selalu perspektifnya harus nggak boleh paradigma tunggal, kan selalu begitu. Meskipun sebenarnya nggak harus begitu. Kadang-kadang ya memang kita terbatas. Realitas iya multidimensi, cuma dalam hidup kita memang harus kadang-kadang ngambil satu perspektif tertentu. Nggak bisa kita selalu cair. Meskipun bisa ganti-ganti. Kali ini saya materialistik, mungkin lain kali idealistik. Kan? Kayak orang Jabariyah, Qadariyah, hidup ini terpaksa atau bebas? Jawabannya susah. Ya kadang-kadang harus Jabariyah, kadang-kadang harus Qadariyah, kan gitu. Kadang-kadang ya terpaksa, kadang-kadang ya berusaha lah, kan gitu. Dan pinter-pinter kamu membaca realitas untuk kapan kamu harus nembak, kapan harus diem aja. Jangan kebalik. Loh iya, waktunya nembak kamu diem aja, waktunya ditembak orang kamu marah-marah. Jadi harus taktis. Harus ngerti kapan Qadariyah, kapan Jabariyah. Waktunya harus belajar, pasrah aja lah. Kalau takdirnya nilainya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Waktunya tawakal kamu marah-marah, kok dapat nilai kurang ajar dosennya. Itu sudah selesai kamu. Ya tadi sebelum ujian kamu ikhtiar, nilai sudah keluar baru ikhtiar. Oke, wale. Cara mikirnya keliru kamu. Oke, jadi dalam materialisme berarti apa? Tidak diakui entitas-entitas non-materi.
Tuhan, malaikat, setan, roh, dan sebagainya. Kayak minggu lalu. Yang non materi bukan berarti nggak ada loh ya, bukan berarti dianggap tidak ada, tapi ketika itu dibahas secara rasional, ketika kamu sebenarnya apa sih Tuhan itu, sebenarnya apa sih malaikat itu, kamu analisis secara serius, hasilnya cuma satu, meaningless, nggak ada arti, nggak ada maknanya. Kamu bulet dong. Kalau mau percaya percaya aja, tapi dia tidak akan bisa kamu akses secara rasional. Nggak akan ketemu pastinya apa, itu susah. Tuhan itu kayak gimana susah. Mungkin sekarang kamu sudah dewasa tidak berani bayang-bayang Tuhan kayak apa. Meskipun dulu waktu kecil saya bayangkan Tuhan itu ada di atas, tinggi, besar, pakai jubah, jenggotnya panjang, terus lihat ke bawah kalau macam-macam, oh yang di. Dan kalau ada kilat itu bayanganku gitu, kalau ada kilat itu dia wah mecut. Simbah saya ceritanya gitu. Jadi kalau ada kilat itu berarti malaikat sedang mecut setan yang mau naik ke atas itu. Wah gitu, mecut. Jadi setannya itu ceritanya setannya saling sunggi menyunggi, jadi ingin dengarkan berita di langit. Terus ketemu malaikat, malaikatnya diece, gitu terus dipenuh sama malaikat. Si malaikatnya nusuk dipecut, lahir lagi lah gitu. Habis dipecut kan sakit, terus dia nangis, terus jadi hujan. Loh itu kan cerita bumi kan, cerita fisik, cerita materi. Karena kita tidak bisa berpikir keluar dari batas pengalaman kita sendiri. Dan pengalaman kita itu materialistik. Jadi susah. Meskipun kamu bilang saya tidak suka fisik Pak, saya mencari yang inner beauty, saya suka percaya aku. Mesti iya. Kalau tak kasih dua, yang satu inner beauty-nya bagus tapi jelek, yang satu cakep inner beauty-nya biasa-biasa aja, kamu milih yang mana? Kan mesti milih yang cakep. Kenapa ya? Ya memang gitu. Kalau nggak punya wajah juga kamu kan nggak mau. Iya, kan mesti raine lah raketan. Ya, jadi berarti makan apa? Karena isi pikiran kita itu dibentuk oleh pengalaman sehari-hari, dan pengalaman itu kan hasil eksplorasi panca indera yang diolah oleh akal. Di luar itu sebenarnya, kalau katanya David Hume, itu cuma gabung-gabung. Jadi ide-ide metafisik itu sebenarnya kamu menggabung-gabungkan ide-ide material, sifatnya imajinatif. Di surga, terus kamu imajin surga itu mungkin bentuknya kayak hotel bintang 5 yang di sana pelayannya siap melayani, kamu lihat itu imajinasi. Besok kamu akan melewati Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu jembatan yang terbuat dari rambut. Itu kan barang yang ada di sini semua. Jembatan itu dari bumi, rambut itu juga dari sini. Besok kamu kalau nyebrang ke sana, kalau nanti Idul Adha kamu kurban sapi, ya pakai sapi. Kalau kurban kambing, ya pakai kambing, kan gitu. Materi semua. Makanya kalau pengen cepet, besok kamu kurbannya pakai Jazz atau Avanza itu lebih cepat nyebrangnya kamu. Niat korban Honda Jazz gitu. Nah, itu kamu besok di surga enak nyebrang. Shirathul Mustaqimnya santai, kamu pakai AC. Kalau masih pakai sapi masih kehujanan, kepanasan. Oke. Jadi itu kan mikir-mikir model materialistik. Neraka itu kalau kamu jatuh ke bawah, di sana semua peralatan tukang sudah siap. Mulai palu, gergaji, linggis, ada di sana semua di neraka itu. Itu kan pandai besinya kan itu, ya, bayangan itu kan. Coba dilihat di komik-komik neraka itu kan gitu isinya. Itu mesti pesennya di bumi itu. Apa yang di akhirat pandai besi. Besok kalau kamu nakal dikepruk pakai palu, digergaji, disetrika, macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berpikir di luar batas pengalaman, dan pengalaman itu ya kehidupan nyata sehari-hari. Itulah yang disasar oleh materialisme pada awalnya. Oke, kenapa sih kok banyak orang percaya, banyak orang meyakini, sadar atau tidak sadar? Sebenarnya banyak orang madhabnya itu materialis. Suka atau tidak suka, meskipun kamu caci maki setiap hari, materialisme itu saya tidak setuju, tapi sebenarnya kamu sering materialistik. Agama aja yang abstrak, toh kamu material. Sholat aja kalau nggak diiming-imingi jamaah itu dilipat gandakan 27 derajat
Ini kan hitung-hitungan materi. Nggak tahu saya itu derajat Celcius atau derajat Kelvin. Kalau derajat Kelvin itu masih dingin. Kalau cuma 27 dia karena agak panjang. Kalau derajat Celcius masih anget. Yang 100 derajat saya nggak tahu panasnya kayak gimana. Kenapa pakai istilah derajat saya juga nggak ngerti. Padahal di hadisnya nggak ada kan istilah derajat itu. Di sini jadi derajat. Tapi fisik, perhitunganmu fisik. Agama juga sama. Tuhan kan kamu negosiasinya kan pahala. Kalau pahalaku banyak ya kasih surga. Kalau pahalaku dikit diampuni aja lah. Kalau ditambahi gimana caranya. Hitungin transaksi kita sama Tuhan itu fisik. Beragamanya materi. Kenapa sih cara berpikir ini gampang diterima? Yang pertama, bagi orang intelektual, materialisme itu menjanjikan. Dari materialisme orang, karena parameternya jelas. Sains itu lahir karena orang berpikir materialistik, bahwa ada yang bisa diukur, ada yang bisa dijelaskan, ada yang bisa dipahami secara gampang. Dari situ kan lahir sains. Kalau orang tidak percaya sains, kayak Ghazali misalnya, dia nggak percaya sains, nggak percaya kausalitas. Bagi dia kausalitas itu nonsens, nggak ada. Jadi kalau ada sebab dan akibat itu sebenarnya bukan sebab akibat, ya karena Allah menghendaki begitu aja. Air tidak menyebabkan basah, cuma peristiwa basah datang setelah airnya ada. Jadi peristiwa air membasahi dengan basahnya kain itu beda. Nah itu Ghazali, nggak percaya sebab akibat. Nah itu nggak akan bisa jadi sains. Kalau orang dipenggal kepalanya itu bukan sebabnya dia mati. Karena kalau Allah menghendaki dipenggal pun nggak mati. Itu agama kan banyak yang kayak gitu. Kalau cara berpikirnya kayak gini nggak akan jadi sains. Kalau makhluk hidup nggak makan 7 hari masih hidup nggak? Kalau sains kan tinggal dihitung. Oh enggak, dia pasti sudah mati karena kehabisan nutrisi, kehabisan oksigen, kehabisan. Tapi kalau kamu nggak percaya dengan sebab akibat, ya udah mesti lah. Kalau Allah menghendaki, meskipun 40 hari nggak makan, dia masih bisa hidup. Susah, sains nggak bisa jalan. Sains bisa jalan kalau kamu punya kepastian, ukuran-ukuran parameter yang jelas. Dan itu adanya di level materi. Kalau di level rohani ya susah lagi kan. Orang nggak bisa kalau levelnya rohani, misalnya tembok ini warnanya hijau apa warnanya kuning. Kamu harus, kalau saya kan jelas ini warnanya hijau. Kalau kamu bilang nggak mesti Pak, kalau orang yang lagi stres, lagi mabuk, ini warnanya bisa abu-abu, bisa kuning. Susah lagi kan kalau kayak gitu. Jadi harus ada parameter jelas untuk perkembangan sains. Dan itu adanya di paradigma yang materialistik. Jadi kalau pacarmu marah-marah, kamu kok materi banget sih? Tidak apa-apa. Materi itu kan berarti jelas ukurannya. Kalau kamu dituntut materi kan gampang, uangmu banyak selesai. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang baik hati, kamu mau jadi orang yang itu susah parameternya. Tapi kalau materi jelas parameternya. Begitu kamu punya mobil, oh berarti sah. Tapi kalau parameternya, kamu harus baik hati, kamu harus setia, itu susah parameternya. Jadi justru lebih enak menghadapi orang yang materi daripada menghadapi orang yang spiritualis atau orang yang moralis atau parameternya rada tidak jelas. Oke. Ya itu dari sisi itu, cuma dari sisi yang lain ya nggak ngerti. Terus materialisme yang dipegangi adalah kenyataan yang simple, bukan teori-teori yang abstrak. Jadi jelas, air itu kalau dipanaskan 100 derajat mendidih. Lihat aja gampang, simple. Tapi kalau kamu bilang setiap orang yang sabar, insya Allah dia besok akan menang, hidupnya sukses. Itu ngukurnya susah, kamu montang-panting mesti. Loh saya sabar sejak lama kok tidak sukses. Belum, nanti akhirnya mesti sukses. Aku puluhan tahun kalau aku sabar, belum akhir itu, akhir. Itu kan susah. Kapan akhir itu? Nanti kalau sudah lalu sampai mati dia susah terus loh. Insya Allah di akhirat. Agamis ngomong kan sering kayak gitu. Agama kan pakai logika yang mulur, tidak jelas kayak gini, tidak simple. Maka untuk menjelaskan agama kan kamu harus panjang lebar, pontang-panting, mati-matian
Karena apa? Karena barangnya tidak simpel. Beda kamu jelaskan, ini panas, kalau kamu pegang tanganmu melonyot. Kalau nggak percaya, pegang aja. Selesai. Dan orang, oh iya ya, berarti aku tidak usah panas kok. Simple, realitas yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibau, bisa dirasa. Lebih simpel itu, sehingga orang secara tidak sadar sering hanyut dengan logika materialisme dalam banyak aspek hidupnya. Meskipun mungkin mulutnya memaki-maki. Oke, teori-teorinya seandainya sudah jadi teori yang materi ini, tapi ya parameternya mesti gampang. Kenapa? Karena didasarkan pengalaman yang sudah umum, pengetahuan-pengetahuan yang sudah disepakati banyak orang, di mana-mana juga begitu. Maka sebenarnya juara olimpiade matematika itu lebih gampang daripada seandainya ada juara olimpiade filsafat. Susah kalau ada misalnya olimpiade filsafat, olimpiade tasawuf, itu lebih susah lagi. Ya kan? Saya tidak tahu lomba wiritan atau lomba itu apalah. Ya kan? Susah. Lomba istighosah, susah. Tapi kalau matematika kan gampang, hitungannya jelas, olimpiade fisika, olimpiade gitu. Kalau ada olimpiade dakwah itu susah nih. Jadi maka dia banyak dipercaya orang dalam realitas. Oke. Asumsinya sekarang. Sebenarnya asumsinya secara umum cuma dua. Ada asumsi waktu, ada asumsi materi. Materi asumsi zat. Zat itu kan nama lainnya materi. Ada beberapa ahli filsafat yang karena agak anti barat, ketika menerjemahkan materialisme ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak mau pakai istilah materialisme. Materialisme diterjemahkan pandangan serba zat. Jadi terjemahannya materialisme itu serba zat. Kalau idealisme terjemahannya serba ruh. Nah, jadi kalau kamu tidak suka istilah materialisme, ya pakai aja serba zat. Jadi kalau ada cowok materi berarti cowok yang zat. Suka zat dia. Nah, asumsi pertama adalah asumsi menurut proses waktu. Kenapa sih materi lebih penting daripada form, matter itu lebih penting daripada form, ide lebih penting daripada substansi materi? Karena lama sebelum manusia punya ide atau dia lahir ke dunia, dunia atau alam materi ini sudah ada. Sebelum ada pemikiran tentang dunia, dunianya sendiri sudah ada. Maka yang lebih dulu sebenarnya lebih substantif daripada, karena ide, pikiran itu munculnya belakangan. Pengalaman itu kan mengalami dunia sebelum ide. Kamu ngalami pacaran dulu baru bikin teori tentang pacaran. Berarti lebih dulu nanti dari segi waktu materi ini dibandingkan ide. Jadi segala yang lebih dulu kan dianggap lebih substantif dibandingkan yang datangnya kemudian, dari sisi sekuennya. Sehingga orang materialisme menyebut, ya berarti lebih urgent materinya, dia berarti substansinya, dia berarti bahannya realitas, itu materi. Kalau ide munculnya belakangan. Dari segi zatnya juga begitu, ide dan materi. Orang tidak bisa berpikir tanpa ada materi bahan. Bahkan berpikir itu pun pakai yang namanya otak. Nggak ada otaknya, nggak bisa mikir. Kalau kamu habis kebentur, apa ada orang kecelakaan terus kepalanya itu bentur, kan otaknya cedera, itu mikirnya ya mesti wah. Itu pendapatnya materialisme kan gitu. Gegar otak itu kan terus jadi orangnya agak aneh-aneh gimana gitu. Kenapa? Otaknya cedera, nggak ada apa-apa, ketawa sendiri. Diajak ngomong ngelantur, jangan-jangan. Jadi kalau kamu punya teman kayak gitu, coba diperiksakan, jangan-jangan otaknya cedera. Jadi ternyata berpikir tergantung materi yang namanya otak. Katanya materialisme. Meskipun kamu beda Pak, mikir itu ruhania. Kalau otak itu kan fisik loh. Tapi fisik yang namanya otak ini ketika dia berubah, ketika dia kacau, ketika dia rusak, aktivitas berpikir yang kamu sebut rohani juga ikut rusak loh.
Jadi kalau saraf-saraf di pikiranmu suplai hormon, suplai zat-zat kimia tertentu kacau, ya caramu mikir juga kacau. Dunia rohanimu juga kacau. Makanya ada aliran namanya behaviorisme dalam psikologi. Itu kan mungkin dulu pernah tak ceritain bagaimana orang jatuh cinta, orang patah hati, orang seneng, orang sedih, itu ada zat kimia tertentu yang dikeluarkan oleh otak dan itu mempengaruhi. Kamu jatuh cinta, jangan dianggap jatuh cinta pada cewek itu fenomena rohania. Itu bagi materialisme, behaviorisme di psikologi itu sebenarnya fenomena fisik. Begitu lihat cewek cakep, langsung hormon. Kalau kamu normal loh ya, hormon produksi, hormon ini diproduksi massal dan sehingga kamu terbayang-bayang terus. Karena ini saya lupa namanya, tapi ada hormon seperti itu. Itu yang bikin orang kalau pacaran itu seolah-olah dunia kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Meskipun pikiranmu masih sehat, tapi kamu ke situ terus. Jadi bukan pikirannya ternyata, tapi ada hormonnya yang nyetir caramu berpikir. Kalau di penelitianku kan tak sebut itu yang filsafat cinta itu. Saya lupa tahun 2001 yang diterbitkan kolam itu. Jadi kalau hormon ini, hormon jatuh cinta ini ternyata diproduksi tidak selalu dan tidak massal, terbatas. Jadi paling seandainya kamu pakai tiap hari hormon jatuh cinta itu, ketika jatuh cinta kamu tiap hari bikin puisi, tiap hari yang-yangan, tiap hari SMS-an, itu tidak lama, paling lama 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun biasanya sudah tidak kayak waktu kamu jatuh cinta pertama, karena mulai berkurang zat kimianya. Bisa-bisa habis kalau kamu pakai tiap hari. Jadi rasanya beda. Kalau kemarin lihat yang lain itu sudah ada yang cakep sekalipun, begitu 2 tahun kok banyak ya yang lebih cakep dari pacar saya. Iya. Yo, makanya kalau pacaran jangan boros. Irit dikit-dikit lah. Hemat. Iya, dihemat, jangan dihabis-habisin. Yo. Ini kayak listrik ya. Iya, jangan SMS tiap hari, antar jemput tiap hari, gombal-gombalan tiap hari, buat apa? Dikit-dikit aja. Kecil. Iya, yo kira-kira setengah tahun sekali lah. Kayak musuhan. Ya, kayak musuhan. Kalkulasinya biar awet. Kalau dibilang kamu mau tidak setia, tidak pernah SMS, tidak pernah tenang aja, biar kita awet. Awet sekali. Nah, kalau diborosin jadi kacau. Jadi biar kita awet lah. Dan coba nanti kalau ada yang belajar psikologi atau sekali-sekali bikin kajian psikologi yang behavioristik itu, hampir semua fenomena itu sebenarnya ada hormon-hormon tertentu yang ngatur. Oke, jadi dan yang disebut rohani itu kan asumsi terakhir. Yang kamu sebut mental kayak rohani, kayak jiwa, kayak itu sebenarnya kan kondisi pikiran. Saya sedang nyaman Pak, jiwa saya sedang tentram, itu kan kondisi pikiran. Dan ternyata kalau diteruskan kayak tadi, begitu dinaikkan kondisi pikiran juga tergantung otaknya. Kalau otaknya sehat ya lurus-lurus saja, tapi begitu otaknya error, jadilah. Makanya kalau kamu sedang stres luar biasa, ke dokter kan dikasih obat penenang. Obat penenang itu kan ini obat rohani, ini berarti langsung arahnya ke enggak, itu yang diserang kan otakmu biasa aja, otak fisik. Bukan menyerang otak rohani, nggak ada obat yang arahnya ke rohani. Arahnya mesti ke fisik. Nah makanya katanya kelompok materialisme, enggak lah. Yang kamu sebut rohani, yang kamu sebut gaib, yang itu sebenarnya fenomena-fenomena pikiran, fenomena-fenomena otak. Kamu aja yang terpengaruh. Karena otak ini kan gampang sekali dipengaruhi, gampang, potensinya luar biasa yang sering kita nggak bisa menggali, dan banyak daya-daya yang tidak tersentuh. Termasuk kadang-kadang memancing histeria massa. Pas saya kesurupan, dia kesurupan. Jadi itu sebenarnya ada salah satu daya yang bisa memancing ke situ. Itu yang kadang-kadang bikin. Kalau saya menguap, angop, kalau bahasa Jawa nih angop ya. Angop bahasa Indonesianya menguap. Menguap itu uapnya keluar semua. Nah itu biasanya nular. Teman sebelahmu juga ikut menguap. Itu sebenarnya ada satu daya di otakmu itu, saya lupa namanya, harus baca di mana itu, terpengaruh juga. Ketawa juga begitu. Yang satu ketawa, yang lain ketawa. Padahal mungkin tadinya maunya nggak ketawa, nggak lucu dulu, kok yang lain ketawa, maka terdoronglah kamu ketawa.
Itu kan otak. Atau kadang-kadang sinyalnya lemah, jadi yang lain sudah selesai ketawa, dia ketawanya belakangan. Kenapa? Mungkin konstruksi otaknya beda, sinyalnya agak lemot. Ya. Jadi fisik ternyata katanya materialisme ya. Nanti lawannya baru tak jelaskan minggu depan, minggu-minggu yang akan datang. Ciri-cirinya apa? Berpemikiran materialisme itu, yang pertama, segala yang ada itu asalnya materi. Itu nulisnya salah, bukan makdah tapi madah. Ya. Kalau madah ya, istrinya Pakdah nanti. Jadi ya, ini ngopi dari wet, jadi wetnya salah ikut salah. Jadi segala yang ada, apa eksistensi, apa substansi, sudah tak jelasin minggu lalu, itu asalnya dari materi, baik langsung atau tidak langsung. Dunia rohanimu itu sebenarnya imitasi dari dunia materi. Kalau kamu disuruh menjelaskan, mendeskripsikan dunia yang kamu sebut rohani itu, biasanya kamu analogikan dengan dunia materi. Apa aja? Dunia gaib, hantu. Itu kan konstruksi hantu menurutmu orang Indonesia. Itu kan ya sesuai bayanganmu yang ngeri-ngeri. Pokoknya ngeri itu kalau misalnya orang rambutnya lihat-lihat terus ada darahnya, ada itu, jadi ngeri versi Indonesia. Mungkin yang di barat beda lagi. Ngeri itu kalau pandangan matanya tajam, orangnya sih bersih, tapi itu jadi beda. Maka hantu versi barat sama hantu versi Indonesia beda. Itu sebenarnya imajinasi materialnya aja untuk menggambarkan dunia itu. Apa hantu itu kayak gitu ya nggak tahu. Apalagi Indonesia imajinasinya luar biasa. Ada suster ngesot, ada apalagi film-film yang baru-baru itu, ada pocong goyang pinggul, ada aneh-aneh, suster keramas, suster ngesot, pocong galau, ya kan, imajinasi. Kalau di barat kan beda lagi. Kalau ada hantunya, misalnya bayangannya hantu itu kayak vampir, itu kan pakai jas, pakai dasi, cakep, mulus. Kalau di Indonesia kan pocong, kuntilanak, apalagi wewe gombel, apalagi genderuwo, soalnya nggak ada yang cakep sama sekali. Sundel bolong, sudah cakep-cakep tapi bolong. Terus tuyul, ya kan, hantunya nggak ada yang kaya, karena imajinasi Indonesia kan kita lama nggak kaya, jadi hantunya miskin semua. Kuntilanak itu ya bajunya secara fashion kan jelek ya, itu terus. Tuyul apalagi nggak pernah pakai baju, pakai kolor aja. Sopan. Ya. Apalagi yang sudah besar, kolornya nggak pernah ganti warna hijau terus, kolor hijau. Imajinasi material itu sebenarnya dari pengalaman sehari-hari. Nggak tahu kok ketemunya warna hijau itu dulu dari mana ya, orang ngerti pokoknya kolor hijau, dan kamu tiba-tiba ngeri dengan kolor hijau. Imajinasi material. Padahal kamu mungkin sejak dulu ada orang ngesot itu biasa-biasa aja, tapi begitu ada suster ngesot terus bayanganmu, wah ini ngeri ya kalau ada orang ngesot itu kan susah. Suster ngesot itu kan nggak bisa lari, nggak bisa tapi kamu kok takut, kan biasa aja. Ya kan, lu sak banter-banter ngesot kan lebih cepat kamu jalan, apalagi lari, dan itu kamu takut. Apalagi pocong itu kan diikat atas bawah, dan kamu takut. Jangankan itu, saking fobianya ngomong kayak gini aja, kamu tidak berani, jangan diomongkan. Kalau diomongkan nanti datang. Nah, itu mindsetnya orang Indonesia. Kalau nggak percaya, coba ini serius. Di pojok sana itu ada seorang perempuan yang sejak tadi ngelihat ke sini. Dia sejak tadi ikut senyum-senyum. Kalau kamu ketawa, dia ikut ketawa. Dan percayalah nanti kalau ada malam-malam di sini sendirian, ada suara gludak, dia langsung rambutnya naik. Ya, ini serius loh ya. Aku takut ya. Dan kamu sudah deg-degan kan aku ngomongnya itu. Tapi serius saya. Oke, tak lanjutin itu urusanmu. Sekarang kelolalah sendiri rasa dirimu.
Oke, kalau materialisme dia tidak yakin ada yang goib-goib. Goib itu ya kreasi mental, dan mental itu ya pengaruh tadi, pengaruh otak, pengaruh pikiran, pengaruh. Itu karanganmu aja. Buktinya ya wajahnya bisa macam-macam. Ada penelitian, mungkin kamu pernah baca bukunya tentang mati suri. Mati suri itu sebenarnya belum mati kan, dia masih ya antara-antara lah. Dan pengalamannya itu sesuai dengan tradisinya masing-masing. Yang Kristen merasa ditemui Yesus, yang Islam merasa ketemu malaikat, yang macam-macam. Ada yang ketemu saudaranya, ada yang ketemu sesuai imajinasi setiap harinya dia. Mungkin ketemu pacarnya yang lama, atau ketemu bapaknya yang dikandani, atau pokoknya selalu sesuai dengan apa yang ada di bawah sadarnya. Jadi kalau saya mati suri ketemu Yesus ternyata, jangan keburu berarti memang benar Kristen ini bukan Islam. Tidak, itu sebenarnya dari manifestasi bawah sadar. Karena kalau sudah mati beneran, tidak mungkin dia bisa kembali. Mati suri, kalau mati suri itu kan dari kondisi state ketika sebenarnya masih ada relasi antara rohani sama jasmaninya, cuma jasmaninya sudah sangat parah sehingga tidak merespon sinyal dari rohaninya, kan gitu aja. Sehingga memori bawah sadarnya naik semua. Kan fenomena itu. Tapi kan kalau ada yang kayak gitu kan kamu terus, wah luar biasa, kamu anggap dia sudah mengembara di dunia spiritual. Padahal itu biasanya bawah sadar. Mimpimu kan itu sebenarnya kayak, kalau kamu mimpi kan sebenarnya manifestasi bawah sadar semua. Yang namanya bawah sadar itu nggak bisa dikontrol. Biasanya kalau kamu sudah bercita-cita, saya pingin nanti malam ketemu dia, tidak ketemu mesti. Kenapa? Karena kamu sudah tarik dia dari bawah sadar ke atas sadar. Tapi ketika otakmu sampai di level beta, itu biasanya bawah sadarnya ke atas sendiri. Kalau banyak data tentang pacar lama, dia akan naik sendiri ke atas waktu kamu tidur. Tapi kalau sudah kamu lamunkan tiap hari, berarti dia sudah bermain di kepalamu, ya dia tidak akan muncul lagi. Berarti dia sudah di atas, nggak perlu ketemu waktu tidak sadar. Psikologi yang bisa begitu. Terus cirinya materialisme yang ketiga adalah satu-satunya parameter yang valid untuk mencapai pengetahuan adalah panca indera. Pakai akal ya, tapi akal harus dapat bahan dari panca indera. Kalau akal murni yang dikritik oleh Immanuel Kant, akal saja, maka dia tidak ada gunanya. Pemikiran yang a priori itu, dari akal ke akal itu biasanya sifatnya tautologis, tidak ada gunanya. Dosen adalah orang yang mengajar di kampus, itu tautologis, nggak ada gunanya. Pemikiran akan produktif kalau itu tadi sumbernya pengalaman panca indera. Kalau pakai panca indera, kamu akan dapat data baru. Tapi kalau akal saja dikira-kira, ya hasilnya spekulasi-spekulasi. Jadi katanya materialisme, ya satu-satunya yang valid. Kalau kamu ingin jadi orang kreatif, pengetahuannya banyak, ya andalannya harus panca indera. Saya mikir sendiri juga nanti ketemu Pak, tidak bisa. Data yang baru, data yang valid itu tetap panca indera andalannya. Katanya materialisme. Karena dasar semuanya panca indera untuk memperoleh ilmu, maka tata hidup individual dan sosial bagi seorang materialistis, seorang yang materialis itu ilmu. Ketika dia ilmu berarti harus ada sumber pengalamannya yang didapat dari panca inderanya. Bukan agama, bukan tradisi. Itu tak terjemahkan langsung aja, bukan tradisi yang tidak masuk akal. Bukan mitos-mitos, akal. Jadi realitas kita sehari-hari harus dijawab dengan ilmu, bukan dijawab dengan mitos. Baik mitos itu dari agama maupun dari tradisi, katanya kelompok materialis. Kenapa? Karena kalau begitu itu ilmu, berarti jelas ukurannya, manfaatnya jelas, bahayanya jelas. Tapi kalau dari mitos, dari agama, dari tradisi, sering-sering tidak jelas. Kamu disuruh A, tidak tahu mengapa, disuruh B juga tidak tahu mengapa. Tradisi Jawa misalnya, kita harus membuang tumpeng di laut setiap hari apa, gitu kan. Itu tradisi jelas. Mungkin agama marah-marah, tapi secara ilmu masuk tidak ya?
kira-kira harus buang tumpeng enggak ya? Atau jangan-jangan daripada boros besok simbolik aja lah tumpengnya, jangan diganti tumpeng yang serius, mungkin diganti tumpeng plastik aja loh ya simbol. Misalnya tapi enggak, itu nanti kan penghuni laut selatan itu goib lagi. Jadi cara berpikirnya ilmu, dan ilmu itu ya kayak tadi sumbernya panca indera, bukan tradisi. Kalau itu tradisi, ukuran benar salahnya yang susah. Orang bisa debat pakai 1001 dalil, tapi membuktikan kira-kira pasnya apa susah. Agama kan gitu, aliran A, aliran B, madhab A, madhab B, itu kan dari akal ke akal. Pasnya gimana nggak tahu. Besok kalau kamu mau jadi peserta bom bunuh diri, begitu kamu meninggal, kamu akan dijemput bidadari yang jumlahnya berapa? 7 ya? Berapa? Banyak kok itu, tidak cuma 7, 70 berapa? Nah, itu kan kamu bisa debat 3 hari 3 malam tentang itu, tapi ya susah kalau nggak ada bukti fisiknya. Itu yang katanya orang-orang materialisme, meaningless, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Yang setuju juga tidak punya dasar, yang tidak setuju juga tidak punya dasar.